Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bangkit TV, santun dan mencerdaskan. Baiklah sahabat Bangkit TV yang berbahagia, dimanapun kalian semua berada, Bangkit TV kembali hadir ke hadapan Anda dalam berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Kisah ini berjudul Meluruskan Misteri Sejarah Syekh Siti Jenar dan Wali Songo. Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini, dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil. Dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban sebelah tenggara Cirebon, dia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Brit. Syekh Siti Jenar adalah seorang sayyid atau habib keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar atau Sayyid Hasan Ali bin Sayyid Salih bin Sayyid Isa Alawi bin Sayyid Ahmad Shah Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Khan bin Sayyid Abdul Malik Azmat Khan bin Sayyid Alwi Amil Faqih bin Sayyid Muhammad Sahib Mirmat bin Sayyid Ali Khali Kasam bin Sayyid Alwi Sahib Baiti Jubair bin Sayyid Muhammad Maula As-Sawma'ah bin Sayyid Alwi Al-Mubtakir bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa An-Naqib bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Adi Zainal Abidin bin Imam Husain Asy-Syahid bin Sayyidah Fatimatuz Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 Masehi di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya Sayyid Salih di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran di usia 12 tahun. Kemudian ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka, ayahnya yaitu Sayyid Salih diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu, Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad I, Kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya, Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian, pada tahun 1424 Masehi, ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah. Sekaligus pergantian mufti baru dari Sayyid Solih atau ayah Siti Jenar kepada Syekh Syamsuddin Ahmad. Pada akhir tahun 1420 Masehi, Sayyid Salih beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon, Sayyid Salih menemui sepupunya yaitu Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad. Posisi Sayyid Kahfi di Cirebon adalah sebagai mursyid tariqah Al-Mu'tabarah Al-Hadiyah dari sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasehat agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kahfi kemudian mengajarkan ilmu ma'rifatullah kepada Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Pada saat itu, mursyid at-tariqah Al-Mu'tabarah Al-Hadiyah ada 4 orang, yaitu 1. Maulana Malik Ibrahim sebagai mursyid tariqah Al-Mu'tabarah Al-Hidayah dari sanad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya. Sayyid Ahmad Faruqi Sirhindi dari sanad Sayyidina Umar bin Khattab untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir, dan sekitarnya. Sayyid Kahfi
dari sanad Sayyidina Utsman bin Affan untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campa, dan Asia Tenggara. Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja'far al-Bilali dari sanad Imam Ali bin Abi Thalib untuk wilayah Mekah, Madinah, Persia, Irak, Pakistan, India, dan Yaman. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Siti Jenar Muda kepada Sayyid Kahfi adalah Kitab Fusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, Kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jalili, Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Kusyairiyah karya Imam Al-Kusyairi, Tafsir Ma'rifatullah karya Ruzbihan Bakli, Kitab At-Tawasin karya Al-Hallaj, Kitab At-Tajalli karya Abu Yazid Al-Bustami, dan Qut Al-Qulub karya Abu Talib Al-Makki. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Siti Jenar Muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar ilmu usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Sayyid Kahfi, Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai mursyid tariqah Al-Mu'tabaroh Al-Hadiyah dengan sanad Utsman bin Affan. Di antara murid-murid Syekh Siti Jenar adalah Muhammad Abdullah Burhanpuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, Syamsuddin Pasai, Abdullah Rauf Sinkili, dan lain-lain. Kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah adalah: 1. Menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah naskah klasik, Serat Canda Kipun Riwayat Jati, Alih Aksara, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2002, halaman 1. Cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Wondene kacarios yen lemah bang, punika asal saking cacing. Punika det sejatosipun enggih pencen manungsa darah alit kemawon. Geria ing dusun Lemah Bang. Atau adapun diceritakan kalau Lemah Bang atau Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Kedua, ajaran manunggaling Kaulo Gusti yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah Syekh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab Primbon Jawa, padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar beliau menggunakan kalimat fana wal baqa. Fana wal baqa sangat berbeda penafsirannya dengan manunggaling Kaulo Gusti. Istilah fana wal baqa merupakan ajaran tauhid yang merujuk pada firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Artinya, segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal baqa, tauhid Qur'ani, dan tauhid syar'i. Yang ketiga, dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji, dan lain sebagainya. Syekh Burhanpuri dalam Risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir Allah, 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 dan membaca sholawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa Daud, Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat.
Yang keempat, beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo dan mayatnya berubah menjadi anjing. Bantahan saya, ini suatu penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah, sungguh amat keji dan biadab. Seseorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing. Jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir jernih. Dalam teori antropologi atau biologi kuantum sekalipun, manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka saya meluruskan riwayat ini berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai, dan ajengan yang terpercaya kewaroannya. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon setelah sholat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Yang kelima, cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong, tidak memiliki literatur primer. Cerita itu hanyalah cerita fiktif yang ditambah-tambahi agar kelihatan dahsyat dan laku bila dijadikan film atau sinetron. Bantahan saya, Wali Songo adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa. Padahal dalam Maqasidus Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan atau hifzun nasal wal hayah. Tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Tidaklah mungkin 9 waliullah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh waliullah dari keturunan yang sama. Tidak bisa diterima akal sehat. Penghancuran sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia atau Azumardi Azra adalah ulah penjajah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dengan Syiah, antara ulama syariat dengan ulama hakikat. Bahkan penjajah Belanda telah mengklasifikasikan umat Islam Indonesia dengan politik divide and impere atau politik pecah belah dengan 3 kelas. 1. Kelas santri diidentikan dengan 9 wali. 2. Kelas priayi diidentikan dengan Raden Fatah Sultan Demak. 3. Kelas abangan diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Ini sejarah penting yang harus dipahami dengan seksama. Semoga kita bisa mencermati dan hati kita menjadi jernih. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk Syekh Siti Jenar dan untuk Wali Songo. Al-Fatihah. Kisah ini ditulis oleh Kiai Haji Sohibul Faroji Ar-Rabbani. Sekian kisah wali kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.